Kata teman saya, Coki Pardede. Dia bilang, saya lebih baik pilot yang ateis ketimbang pilot yang beragama atau Suruh ketemu gua dia. Ketemu gua lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh seorang kapten. Jadi perjalanan melanglang buana sampai ke kapten, seorang pilot yang sudah lama sekali menjadi pilot. 34 tahun. 35 tahun. 34. Berarti berapa jam terbangnya? Lebih dari 20.000 lah. Pokoknya. Lebih dari 20.000 di atas langit. Dan beliau adalah Edward Limbong. Kapten Edward Limbong. Kalau di YouTube orang taunya Kapten Limbong. Kapten Limbong. Limbong itu marga Batak ya. Sumatera Utara, orang Samosir. Oh, Samosir. Asli Batak ya. Saya pernah ke sana. Itu saking indahnya pegunungan itu. Pegunungannya ketika kita mau turun dari pesawat, mau landing pesawat, itu udah kayak mau landing darurat. Karena bandara di tengah, kemudian dikelilingi hutan. Karena waktu itu mau ke Danau Toba, Silangit. Iya, Silangit, betul. Silangit, betul. ya. Jadi udah kayak mau mendarat darurat, karena cuman isinya ya di bandara doang. Itu bandara itu. Gunung. Iya. Nah, dan beliau juga ternyata seorang pendeta. Iya. Berapa lama pendeta? Saya bertobat tahun 99, Bib. Tapi pendeta itu hanya status. Status. Statusnya artinya maksudnya kan ada orang menyebut pendeta, kelakuannya pendekar, Bib. Oh iya. Saya bekas pendekar jadi pendeta, Bib. Tapi beliau sampai ada kartunya loh. Saya tadi ngobrol-ngobrol di channelnya beliau. Saya masih bawa nih, Bib. Kalau Bib masih lihat. Nah, beliau ngomong ada kartunya loh. Sah. Nih. Departemen Agama, dari Bib. Departemen Agama. Kementerian Agama Bimas Kristen. Provinsi DKI Jakarta. Jelas, gerejanya jelas, Bib. Gerejanya jelas, gereja GBI Gatot Subroto JHCC Senayan. Banyak orang pendeta di media sosial nggak jelas, Bib. Oh iya, saya terus terang. Nah itu pentingnya kompetensi. Banyak orang yang bicara agama, tapi dia tidak punya kompetensi tentang agama, sehingga kemudian bikin kegaduhan. Iya kan? Dan agama ini kayak tempat yang siapa saja bisa bicara. Betul. Anda nggak mungkin terbang dengan seorang supir Kopaja, pasti dengan pilot. Ketika Anda sakit, pasti ke dokter. Iya. Bahkan dokter ada spesialisasinya. Betul. Ada dokter mata, ada dokter gigi. Jantung. Begitu juga ketika Anda punya masalah hukum, pasti ke pengacara. Nggak akan ke orang tukang bacot di pengkolan, nggak kira. Tapi kalau agama, semua orang seolah-olah berhak bicara tanpa kompetensi. Karena itu penting. Ini penting. Nah, legalitas. Bimas Kristen. Saya kira Kementerian Agama cuma adanya Bimas Islam. Nah, Kapten, aku manggilnya Kapten ya. Kapten, jadi awalnya jadi pilot tahun 87. Saya anak polisi, pengennya menggantiin bapak jadi ABRI. Iya. Kuliah di UKI, nggak beres juga, bandel, akhirnya kuliah ke Amerika. Ikut abang saya udah duluan, tiba-tiba di sana lihat temen jadi pilot, kalau pilot. Jadi awalnya kuliahnya apa? Bidang apa? Hukum dulu, 1,5 tahun di UKI. Terus jadi pilot? Enggak, terus nggak beres kuliahnya, karena nakal lah zaman dulu kan. Akhirnya saya ikut kakak saya ke Amerika, mau kuliah yang lain, tiba-tiba lihat temen jadi pilot. Kayaknya keren juga nih. Akhirnya kuliah pilot. Sekolah pilot 1 tahun Amerika. lebih. Iya, di Amerika. Oh, di Amerika. South Carolina. Jadi sekolah pilot tuh 1 tahun doang. Ada yang setahun, ada setahun setengah, tergantung sekolahannya. Bentar ya. Iya, sekarang di Indonesia banyak. Di Amerika ada yang lebih cepat lagi. Tergantung kitanya. Ada batasan umur nggak? Ada. Berapa, Pak? 24 tahun. 24 tahun? Ya. Saya nggak bisa berarti. Abi baru 24 setengah. 33 tahun? 33. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa sekarang. Jadi batasannya 24 tahun? Kalau S1 27 tahun. Jadi itu belajarnya teori berapa lama? Iya dong, lama? kelas, terbang. Besoknya minggu depan terbang, kelas gitu. Jadi itu teorinya untuk kemudian mulai terbang berapa lama? Tergantung kita bisa aja kan di kelas diajarin cara terbang, nanti udah dilepas sendiri itu namanya solo flight. Itu tergantung orang. Kalau bakat ya maksimum 15 jam lah. Saya waktu itu solo flight 12 jam. Oh, 12 jam. Diajarin instruktur dulu terbang, terus tiba-tiba udah kamu udah bisa terbang sendiri. Tapi ada teori dulu nggak? Ada dong. Berapa lama?
Ground school-nya aja bisa 3-4 bulan di kelas. Di kelas, terus baru mulai ikut kapten main. Enggak, berdua terbang dulu. Ini dari itu pakai pesawat apa? Cessna. Di Amerika itu Cessna, Piper yang ya macam-macam lah. Kita nerbangin. Iya. 1 tahun sampai 1,5 tahun kurang lebih. 1 tahun lah. Kalau di Amerika sih 1 tahun. Pasti ya. Karena kan kalau terbang afturnya yang bayar. Betul. Kalau sekarang di Indonesia 1 M. Setahun 1 M. Sekolah pilot. Untung saya umur 33, jadi mending enggak. 1 M umur 33. Iya, maksud sekolah pilot. Sekolah pilot tuh 1 M. Iya. Mahal ya, karena itu ya prakteknya. Ya prakteknya, pesawatnya juga sendiri, kan itu kan barang mahal. Iya, barang mahal. Kalau kursus mobil tinggal pergi aja. Iya, kursus mobil 600.000 jadi kita. Nah, dan itu biasanya cita-citanya orang kalau kecil, kalau nggak dokter, pilot. Atau presiden. Iya. Nah, ini nggak, Cap, kemudian tantangan menjadi seorang pilot itu biasanya adalah dunianya katanya gelap. Gelap kalau malam. Dunia spiritualitasnya. Yeah. Jadi ketika jadi kapten awal-awal belum jadi pendeta. Belum. Berarti dari tahun 99. Pendetanya. Berarti selama itu berapa tahun tuh? Berarti dari 88. 87, 88 sampai 99 berarti 12 tahun. Itu hidup dalam lembah kekelaman, Bib. Apa justru itu yang bikin kemudian bertaubat? Enggak, waktu ya namanya anak muda zaman dulu kan kita bergaul, tapi dunia penerbangan ini kan rentan gitu. Iya. Nginep di kota-kota di daerah, nginep di hotel bagus, dikelilingi oleh bidadari-bidadari cantik. Pramugari yang cantik. Bidadari, Bib, saya bilang. Bidadari ya. Ya itu, jadi karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik kita. Jatuhlah saya ke kehidupan malam, dunia malam, dunia yang gelap, Habib bilang tadi. Iya, tapi tetap itu oknum ya. Maksudnya? Banyak seorang pilot yang iyalah, nggak semua. Banyak yang lurus, yang seperti Habib juga banyak teman-teman saya. Oh iya? Iya, di pesawat sholat 5 waktu, Bib. Pokoknya lagi terbang, waktunya sholat, ya sholat. Cap, izin ya, Cap. Saya yang jagain, dia sholat. Oh, dia yang Dia yang sholat, saya yang jagain. Kan berdua itu kan. Berdua, ya. Dan saya sangat respect sama orang seperti Bib. Iya dong. Iya. Dia udah lagi di 35.000 feet, masih sholat juga. Nggak semua, Bib. Hanya beberapa pilot. Dan itu... ya maksudnya di dunia yang begitu gampang untuk melakukan kegelapan, circle-nya juga banyak yang gelap, tapi dia memilih terang benderang, itu satu kehebatan yang bagi saya satu ya ketakjuban juga. Mujizat lah ya. Mujizat itu. Nah, yang ingin saya bahas itu utamanya adalah tentang spiritualitas seorang pilot. Gitu. Jadi kan kenapa kemudian memilih masuk ke dunia spiritualitas, jadi pendeta? Ya, kan tahun 9, saya waktu itu punya anak tahun 94, marriage 92, nggak disetujui orang tua karena istri saya bukan orang Batak, Bib. Oh. Kan sama, Batak harus Batak, turunan Arab harus Arab, Cina sama Cina. Ya gitulah orang tua. Akhirnya saya pergi sendiri, 92 saya 94 pergi dari rumah, sama istri saya nggak setuju, saya nikah, punya anak tahun 94. Nah, sudah punya anak ini, hidup saya bukan semakin benar di dunia penerbangan. Dulu saya di Sempatiar, sudah bangkrut sekarang. Kenalah dunia malam yang parah, Bib. Dulu cuma cukup minum-minum, tapi begitu waktu itu kena dunia yang lebih fatal lagi. Dengan segala macam kemabukan, pesta pora. Terus, poin akhirnya kemudian ke... Singkat cerita, 94 saya punya anak, 96 saya makin kacau, Bib. Meninggalkan mereka, hidup pesta pora, dengan segala macam. Semua, Bib. Istri saya sudah di setiap kota punya selir, Bib. Karena nggak ketidakmengertian yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sampai tahun 99, 98 krisis ekonomi, 99 saya akhirnya sudah ditinggalkan semua, teman saya udah kerja di luar negeri. Itu kan nggak ada, dunia penerbangan Indonesia kan lagi terpuruk. Akhirnya 99 saya pergi usaha ke tempat abang saya di Batam. Dalam keadaan yang udah mulai sembuh nih dari penyakit kemabukan itu, di Batam saya coba lagi, Bib, di sana. Nah, di situ begitu saya malam itu mau dibunuh orang di klub malam itu, saya ke hotel diikutin mereka. Di hotel itu saya ditangkap sama Tuhan, Bib. Saya ngelihat hal-hal
dunia spiritual di alam goib. Kalau orang bilang di TV saya lihat dosa-dosa saya. Terus saya ke rumah kakak saya bilang tolong gua nih disantet orang apa. Pokoknya saya udah ngaco, Bib. Mana Alkitab? Udah nggak pernah ingat Tuhan 3,5 tahun, Bib. Ya dalam keadaan itu nggak ada agama-agama. Oh, boro-boro gereja, Bib. Udahlah nggak ada Tuhan. Alkitab aja nggak? Nggak, hilang sama sekali, Bib. Akhirnya saya bilang, mana Alkitab? Gue dikerjain orang tadi malam. Saya pegang, saya gerak sendiri, Bib, badan saya. Bib. Hajar pakai Alkitab itu, terus saya tumpah-tumpah, kata kakak ipar saya di rumah itu. Terus tiba-tiba saya berteriak-teriak, ampun Tuhan, ampun. Tiba-tiba saya dengar suara nggak ada wujudnya, Bib. Sekarang kamu percaya 3 kali, Bib. Udah sejak itu? Udah sejak itu, ya proses lah, Bib. Iya. Pulang ke Jakarta, gue di dunia mana nih? Iya. Ya, orang itu titik balik saya 28 Juni tahun 99. 28 Juni 99. Ya, itu hari lahir saya 22 tahun yang lalu. Itu pas hari ulang tahunnya? Bukan. Hari saya lahir jadi manusia baru. Oh, justru. Saya lahir bulan Maret. Abi bulan Juni kan? Iya. Oh, justru lahir rohani kita. Secara rohani. Dari orang yang gelap, belajar jadi orang terang. Oke. Nah, sama ini juga yang menarik. Di pesawat ya. Itu kan, kalau saya merasa nyawa saya kayaknya udah tipis. Iya. Saya itu setiap naik pesawat pasti baca-bacaan dalam Zikir. Islam. Iya, baca sholawat, baca Al-Fatihah, sama baca surat Al-Quraisy biasanya 11 kali. Iya. Karena kita ngerasa kayak nggak ada jaminan untuk akan turun lagi. Nah, itu kalau seorang pilot awal-awal merasakan itu nggak? Pastilah. Ketakutan itu pasti ada semua orang. Kan kalau udah, apalagi penumpang kan, hidupku bukan di tangan Tuhan, hidupku di tangan pilot kan begitu. Nah, makanya kita semua pilot standar di seluruh dunia ini sama standarnya di trainingnya. Siapapun kita, mau di Amerika, di Eropa, Australia, Afrika, sama, Bib. Ya tergantung individunya. Kalau kita disiplin, kita profesional, kita menjalankan safety is number one, ya selamat lah, Bib. Tapi kalau kita langgar aturannya satu, contohnya diajarkan harus baca checklist. Saya apal, Bib, semuanya, Bib, puluhan tahun. Tapi kalau saya once nggak baca checklist, ada yang lewat, kita lewat semua. Nah, jadi itu intinya ya kedisiplinan. Kalau hilangnya rasa takut itu dari mana? Karena kan kalau saya, cara menghilangkan rasa takut saya adalah dengan membaca-baca ayat atau zikir. Tapi kalau itu kan dulu saat dunia gelap itu apa nggak takut ketika terbang? Karena nggak ngerti kali dulu, Bib. Karena belum tahu kebenaran, Bib. Jadi kalau apa-apa, ya udahlah, hajar aja lah gitu. Kalau sekarang ini kan kita tahu jalan kita kemana. Karena udah tahu kebenaran, kita udah baca kitab suci gitu kan. Oh, gua harus berbuat ini. Kalau gua ada ini, oh Tuhan pasti melindungi dan menolong gua lah. Karena kan gua udah berbuat yang terbaik. Selebihnya sisanya urusan Tuhan. Karena kalau dalam sabda Nabi Muhammad, kematian itu adalah nasihat terbaik. Oke. Nah, kedekatan kita dengan kematian itu kan paling nggak nasihat juga tuh. Lagi dekat nih. Iya. Orang itu teman saya, sebejat-bejatnya teman saya. Itu kalau naik pesawat dia jadi jadi tobat langsung tiba-tiba. Bahkan bercandanya dia itu, ini tentu bercanda. Dia itu baca kan biasanya ada buku doa. Dia baca 6 agama, doa dari 6 agama. Sekarang jangan gambling dulu deh, kata dia. Udah gue baca semua deh. Dia sambil bercanda, tapi itu menunjukkan ketakutan orang. Jadi ketika sejak mau naik pesawat itu sudah ibarat kata tobat teman saya. Wah, kalau gitu boleh dong saya buat bikin orang bertobat di pesawat. Di pesawat, makanya. Pasti kan ketika pesawat tuh oleh. Goncang gitu. Pasti kan nama Allah, nama Tuhan, sesuai agamanya masing-masing. Berteriak masing-masing kan memanggil kepercayaannya kan. Iya, apalagi kalau yang jatuh kan. Kalau kita tahu di black box-nya. Black box. Itu kan pasti suaranya orang, memanggil Tuhan semua. Bahkan di dalam Al-Quran itu disinggung. Jadi kata Quran, wa idza masakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu. Kalau kamu sedang diguncang oleh ombak, kalau di pesawat juga diguncang oleh ombak, pasti kamu akan mengingat satu zat. Itu Allah, Tuhan, ya udah nggak ada lagi. Siapa lagi yang bisa nolong kita? Iya. Betul. Nah, kalau dalam suasana gelap, jadi pegangannya apa? Apa karena kebiasaan sehingga salah satu mungkin kebiasaan, tapi profesionalisme kita lah yang dilatih di situ. Saya kan dibilang pilot itu mentalnya harus 200%, Bib. Kalau kita kan 100% bilangnya. Kalau ada cuaca jelek, 50% hilang.
tiba-tiba ada sesuatu yang rusak, 50% hilang, jadi mental kita tetap 100%. Itu emang ada ketika perjalanan ada yang rusak, tapi ya kalau sekarang pesawatnya udah baru-baru, Bib. Kalau zaman dulu pesawat kacau-kacau, Bib. Sekarang sesudah tahun di atas 2000 ke atas, pesawat di Indonesia kan aturannya lebih ketat. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau dulu jadi kadang rusak di tengah jalan. Iya, tengah jalan rusak. Tapi nggak sampai kecelakaan. Itu karena kehebatan pilotnya. Enggak, pesawatnya juga canggih. Saya mesin mati satu pernah di Manado. Emang mesin ada berapa? Dua kan? Ada dua. Satu mati, satu masih bisa. Tapi yang cepat mendarat Manado selamat. Itu karena pasti Tuhan juga campur tangan lah menolong kita kan. Iya. Nah sudah itu pernah juga roda nggak keluar, puter-puter dikerjain akhirnya keluar. Olinya bocor pernah. Ya. Terus tiba-tiba tekanan udaranya berubah. Itu tahun berapa tuh gitu-gitu? Kayak banyak. Berarti di bawah tahun 98 kan? Iya. Tapi nggak tobat walaupun kena gitu kan ya. Nggak, maksudnya saya membayangkan ya. Sampai hari ini mungkin ada juga yang begitu nggak tobat-tobat. Iya, kebetulan makanya. Untung saya udah tobat. Makanya. Berarti kematian udah gak jadi nasihat kayaknya. Tapi saya yakin lah, Bib, semua pilot itu kan punya rasa takut. Iya. Dia beriman, apapun agamanya ya. Sebelum kalau saya ini kebiasaan saya di rumah pun saya sudah berdoa sebelum terbang. Duduk di kokpit tuh saya sudah berdoa dong. Iya. Saya lakukan training saya, hati saya berdoa dong. Iya. Ya Allah ya Tuhan, lindungi saya dalam perjalanan ini, saya serahkan hidup saya, nyawa saya, seluruh penumpang ke dalam tangan-Mu. Amin. Selesai dong. Iya. Nah kita lakukan begini, Tuhan udah lihat, wah ini anak ingat sama gua nih katanya. Hambanya ingat. Ya sama aja lah saya pikir. Terus kalau sekarang sudah jadi pendeta, nggak jadi introvert di tengah pilot-pilot lain kan? Nih pilot pendeta, ntar dia ceramah-ceramah. Kalau dulu kan biasa kita bahasa kebun binatang, alat kelamin biasa kan? Iya. Di kalangan kru namanya. Kalau saya sekarang datang ya mereka berubah lah. Berubah. Jangan ngomong. Pendeta. Tapi ya. Ntar dia. Ya. Ngamuk-ngamuk ntar ya. Itulah salah satu hal yang tapi kan lebih bertobat itu gampang, Bib. Menjalankan pertobatan itu yang nggak gampang. Sama lah kan di Islam juga pasti gitu kan. Iya. Tobat-tobat lo ngomong. Gampang. Namanya tomat, sekarang tobat, besok umat. Iya. Nah kalau saya berusaha menjaga setiap hari, makanya istri, anak itu yang nomor satu kita, yang mendukung dan menopang kita. Setuju nggak, Bib? Setuju. Keluarga nomor satu. Anak dan istri itu bisa mencelakakan kita, tapi bisa menjadi kekuatan utama kita dalam pertobatan kita. Jadi ketika sekarang menjalani sebagai pendeta di sela-sela ketika tidak terbang berarti. Ya. Enggak gini. Kan kalau dulu kan cuma seminggu sekali ibadah di gereja. Kalau pas hari Minggu saya bisa nggak terbang, saya memilih gak terbang. Pelayanan. Kan kalau misalnya ada diundang kemana gitu, saya bilang schedule saya nggak bisa nih hari Minggu, tolong dong diganti. Kan bisa. Semuanya ya kalau kita tujuannya motivasinya benar, diatur lah sama Tuhan. Jalan hidup kita ini. Nah, kenapa memilih kemudian jadi pendeta? Maksudnya ya tobat aja gitu. Kenapa harus sampai jadi pendeta? Karena pilot dan pendeta itu kayaknya menggabungkan ujung sana ujung sini. Iya. Waktu 19 saya bertobat, saya belajar lah, Bib. Tadinya nggak ngerti Alkitab. Saya dulu agamanya bukan, sekarang Kristen Protestan, bukan prosetan ya, Bib. Protestan. Waktu lahir bapak saya Batak HKBP, Bib. Itu beda ya. Beda gereja adat. Gereja adat. Habis itu sekolah saya Katolik, Bib. Terus saya sekolah lagi ikut tante saya kebetulan di Singapura 2 tahun. Saya ikut Kristen namanya Advent. Iya. Itu parah Advent, Bib. Iya. Nggak boleh minum kopi, nggak jangankan babi, Bib. Kopi aja kagak boleh. Kalau pakai barang persiapan cincin cuma cincin kawin doang. Hari Sabat berhenti, Bib. Nggak boleh kerja apapun. Matiin TV. Iya. Masaknya masak yang kemarin. Nggak boleh, pokoknya doa-doa sepanjang hari, Bib. Untung saya bukan anak orang tua yang Advent. Kalau akhirnya Advent kan paling nggak ada masalah. Habis itu besar sedikit saya ikutlah. Ada KKR dulu, ada kebanggaan rohani. Saya ikut ibadah, wah kayaknya seru juga nih gereja yang pakai musik, tepuk tangan apa. Nah, saat itu saya akhirnya begitu saya tobat, saya diarahkan ke gereja yang sekarang namanya GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, pelayanannya juga nggak langsung, diproses dulu, belajar sama 2-3 tahun. Baru mulai dari bawah, di gereja itu saya bantu-bantu angkat-angkat, beres-beresin, bersih-bersih. Motivasinya apa waktu itu? Artinya kan udah punya duit, punya gengsi. Iya, mau balas kebaikan Tuhan, Bib. Dari dulu gue nyakitin dia mulu. Sekarang saya melayani sampai hari ini nggak terima apapun, Bib. Dalam bentuk apapun. Saya bilang orang-orang kalau kasih aja buat yayasan deh. Saya tujuannya sekarang
bagaimana gue mau balas kebaikan Tuhan yang sudah diluputkan dari puluhan kali dari kematian. Itu motivasinya. Itu motivasinya. Nggak ada yang lain, nggak ada. Mau apapun orang tawarkan saya sekarang nggak ada. Saya cuma pengen gimana Tuhan tuh gue senengin tiap hari deh. Iya, spiritualitas seorang kapten pilot. Jadi kita belajar sih hari ini tentang ya bahwa jalan pertobatan itu terbuka lebar. Betul, bagi siapa pasti. saja dan tidak ada kata terlambat. Terlambat nggak ada. Kapan saja. Dan Tuhan telah berikan anugerah yang banyak kepada kita. Amin. Gila 2.000 jam. 20.000 jam loh. 20.000 jam nggak mati loh. Nggak mati. Pesawat. Iya, saya aja terbang berapa jam aja udah. Iya kan, itu kan karunia yang besar. Betul. Sampai sekarang harus kita jaga kan, nggak berubah-berubah kan, sama juga aturannya. Iya, kita takut banget kan pesawat itu. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya mau tanya beberapa mitos-mitos yang ada di kepala saya tentang pesawat. Pertama, bener nggak kalau 2 kali teng tong katanya bahaya? Enggak lah, Bib. Semua katanya di pesawat itu ada. Kan itu ada ya, teng tong, terus pramugari lah jalan biasa. Tapi katanya kalau 2 kali bahaya katanya. Cuman orang nggak dikasih tahu, itu ngasih taunya ke pramugari. Ada kode-kode yang panggilan pramugari, terus di belakang antara pilot ke pramugari, antara pramugari sama pramugari depan belakang. Ada kita dengan teknisi engineering di bawah. Ada juga kalau emergency dia bunyi berapa kali gitu. Oh, yang itu teng tong. Iya. Tapi nggak usah dikasih tahu, ntar kita malah ya itu gitu. Pokoknya kalau masih dikit-dikit ting-tongnya itu antara kita aja. Antara kita aja ya. Kalau udah banyak-banyak baru banyak-banyakan zikirnya, kalau udah ting-tongnya banyak. Terus yang kedua, kalau oksigen must drop, ya. Itu sudah pasti keadaan darurat atau enggak? Biasa aja kan? Belum tentu. Kan itu kan di dalam setiap badan pesawat itu kan perbedaan tekanan udara di luar sana sama di dalam berbeda. Kan kita di ketinggian berapa kan di press itu. Nah, kalau dia terjadi bukan kerusakan lah, misalnya ininya udah mepet tuh sama tuh differential pressure namanya, Bib ya. Nah, itu bisa juga terjadi lepas itu. Tapi sebenarnya nggak emergency, Bib. Itu kalaupun misalnya kita kekurangan oksigen, kita ambil, kita pakai, ya udah normal lagi biasa. Normal lagi. Dan juga kan sebabnya macam-macam. Mungkin ada kerusakan, tapi kan jarang lah, Bib, kalau yang sampai keluar seperti itu. Kecuali kalau memang dia teledor lupa masang AC-nya, dia lupa naik terus, kagak ada AC ya keluar lah itu tiba-tiba. Tapi nggak mungkin ketika itu keluar nggak mungkin. Bukan keadaan darurat, bisa jadi biasa aja sebenarnya. Oh, itu kalau iseng-iseng pilotnya mencet-mencet itu alatnya untuk ngeluarin. Tapi nggak ada. Kalau kayak gitu dipencet langsung dipecat pilotnya. Terus yang ketiga ini yang saya rasakan. Saya itu dulu kalau naik pesawat sampai pernah keluar darah dari telinga. Lagi flu? Enggak lagi flu, tapi kayak lemah ya. Karena saya kalau jalan di Bandung aja tuh, Jakarta Bandung di kilometer 90 itu kayak ada tekanan karena gunung gitu. Itu memang ada ya 2 orang. Iya dong, kalau flu ya? Iya, kalau flu itu kan saluran THT, telinga, hidung, tenggorok itu kan nutup. Kalau ini ada tekanan. Tekanan dong, di kuping ini yang paling parah kan. Jadi kalau ada yang menyumbat, pasti kita tertekan gitu, sakit kan sampai Saya sampai sekarang sih tiap turun pendengaran berkurang. Nanti setelah menguap kembali lagi. Yang terpenting, tapi kalau itu makan permen, pokoknya ada yang diisap-isap, dikunyah, diisap. Jadi salurannya jalan terus nih. Jalan terus, aktif salurannya. Iya, itu. Nggak bahaya, Bib. Naik pesawat itu aman. Salah satu transportasi teraman di dunia adalah pesawat terbang. Kalau di-maintain dengan baik. Iya, dan persentase kecelakaannya jauh ketimbang. Iya dong, banyak kan mobil atau kereta api atau bus kan. Atau bus, apalagi bus ya. Bus kan remnya dikocok 10 kali masih jalan, kalau kita enggak. Remnya blong, terus apalagi kalau bus yang sudah nyetel dangdut sambil dia nyetingnya sambil mainin dangdutnya. Betul. Belum bannya udah goyang-goyang masih di jalan. Ini banyak ya. Kalau ini lebih ketat ya karena sangat ketat. Dan proteksinya juga ya. Dan pengecekannya itu berdasarkan ada sertifikatnya. Murnya pesawat tuh ada sertifikatnya. Yang ngurusin. Nggak bisa kayak asam regas, lu ini lagi deh, nggak bisa. Itu ada sertifikat. Ada sertifikatnya. Yang buat bukan orang kita, Bib, orang-orang udah di luar sana. Orang di luar sana. Iya. Jadi nggak ada lah kecelakaan pesawat itu, terutama ya kecil banget dah kesalahannya dari faktor lain. Pasti ada keteledoran kita sebagai manusia. Oke. Terus level
buruk yang pernah dialami apa? Di 20.000 jam itu. Sebelum bertobat ya pernah mati mesin 1 di Manado. Kalau kemarin ini saya diluputkan. Itu mati mesin 1 akhirnya mendarat darurat lah. Bukan di bandara yang di Manado. Kebetulan pas sudah mau turun dekat Manado, tiba-tiba olinya ini bocor, saya matikan. FO-nya namanya Fikri, orang Arab juga. Mungkin dia dengar. Fikri. Dia udah mendarat. FO ini apa? Co-pilot. Oh, co-pilot. First officer kan kalau kita manggil FO, co-pilot. Nah, itu dia. Saya mirip-mirip Habib juga orang ini. Fikri, kalau nonton Kri. Seru ya. Iya, tapi terus alhamdulillah ya karena pertolongan Tuhan. Saya selalu bilang sekarang karena hidup ini masih pertolongan. Itu penumpang nggak tahu? Tahu lah, Bib. Orang mesinnya mati 1, begitu landing diikutin sama. Oh, itu diumumkan? Oh iya. Aturannya harus ngomongin Harus. Kita iya dong. Kalau ada apa-apa kan kita harus bilang, declare-nya apa, kita sebut apa nih, emergency-nya dikontrol apa uncontrollable, ada 2 kan, ada yang masih bisa kita atasi, ada yang memang harus sudah nggak bisa diatasi. Jadi pramugari udah tahu semua tuh cara kerjanya. Terus pecah ban tahun 2006 di Makassar, Bib. Jadi pas turun pecah? Enggak, pas mau mendarat. Saya mau ke Manado. Oh, itu ketahuan? Enggak, mendarat biasa nih. Tiba-tiba begitu mendarat di Makassar, tiba-tiba 2 ban depan, cuacanya bagus, Bib. Pakai pesawat MD ini saya waktu itu, masih belum Boeing kan. Belum Boeing. Mendarat, tiba-tiba ban pecah 1 ban. Itu murni dikendali di kita berarti? Iya dong, kan ada setir di kiri, Bib. Kalau kapten tuh punya setir untuk roda depan. Cuma di kapten aja kalau pesawat saya. Begitu mendarat, saya reverse engine yang cukup, dengar, Bib, yang kalau mutar engine itu kan ada kayak menggema. Itu memutar balik engine biar kecepatannya dikurangi, di-reduce. Saya reverse gini, saya bilang sama co-pilot Johanna, Jo, pengen tahan, saya tahan. Tiba-tiba, saya ini namanya hamba Tuhan kan doanya, Tuhan tolong gitu. Kalau dulu kan, mati beneran. Ini karena mati gue. Karena udah pendeta, Bib, kan isinya kan udah ayat-ayat ini semua di pagi ayat tuh. Udah turun 200 meter, Bib, pecah 1 lagi, Bib, 2. Ya ampun, 2 berarti? 2 pecah. Karena ban pesawat itu berapa? 2? Depan 2, belakang 2. Ada 6. 2 juga. Iya. Begitu sampai ujung saya bilang, Jo, terus Toro dia bilang, wah ada percikan kan. Sampai di ujung saya teriak lagi, Bib. Wah, masa sih ini pendeta mati konyol sini. Saya bilang, Tuhan tolong. Itu berhenti, Bib, di ujung landasan ada yang nahan kayaknya. Iya. Siapa yang nahan gua nggak tahu udah tuh. Malaikat. Pokoknya itu pengalaman. Yang jelas yang nahan udah di atasnya sertifikasi tadi. Udah kagak ada yang tahu, pokoknya berhenti set, itu penumpang turun. Itu tahun 2006. Kalau yang 2000. Dan itu tetap ada trauma nggak? Ada. Ketika mau terbang lagi? Oh, kan saya ini loh, sebelum terbang itu semua diperiksa, tapi kalau di luar kehendak yang kemampuan kita ya kita nggak tahu. Tapi saya selalu. Tapi kan ketika mau terbang lagi kan, kayak saya misalnya ada kecelakaan pesawat, itu saya paling nggak seminggu nggak terbang tuh saya. Saya nggak, karena saya percaya hidup mati di tangan Tuhan. Yang penting kita mengatasinya itu. Saya rasa takut. Semua orang pasti punya takut. Saya juga punya takut. Tapi ketakutan itu hanya sebentar buat saya. Dan mungkin juga profesionalitas itu ya. Karena udah kebiasaan. Bisa karena biasa kan. Bisa karena biasa. Itu. Terus yang fatal juga, satu hal, diganti schedule saya 5 menit sebelum sampai Cengkareng, tahun 2004, tanggal 30 November. Diganti apa? 30 November yang ke Solo itu, yang Lion Air. Nah itu harusnya saya pilotnya. Oh, yang kemudian, apa? Iya, kecelakaan, nabrak kuburan. Iya. Beberapa teman saya juga rekan kerja saya diganti. Saya harusnya yang ke Solo, dia ke Jogja. Karena saya yang qualified Jogja, ditukar. Nah, ditukar. Dan ternyata yang seharusnya ditempatin tapi enggak, kecelakaan. Iya. Wow. Itu namanya anugerah, Bib. Waktu mendarat waktu mendarat ada apa-apa, oke lah, udah waktu mendarat situ ada dari satu TV, Antv, ada peserta mau ada acara NU atau Muhammadiyah di Solo itu rame, Bib. Ada yang meninggal juga, Pak. Banyak orang-orang yang mau ada acara di Solo. Itu apa? Mendarat darurat? Mendarat darurat. Hujan gede, mendarat, kebablasan. Ada jalan, tanggul, kuburan, perkampungan rumah. Dan beberapa meninggal? 28 meninggal. Kaptennya enggak? Mati. Oh, si kaptennya. Teman saya. Karena itu mungkin dia nabrak sebelah kiri. Pramugarinya ada juga tuh satu hidup. Udah ditumpukan mayat, namanya Laura Lazarus. Sampai sekarang hidup dia? Hidup, tapi ya
udah gak lanjut ini karirnya? Udah enggak, udah orang kakinya mau diamputasi. Parah itu. Termasuk dia juga salah satu orang Kristen, dia menyaksikan kebaikan Tuhan, bikin buku, tapi dia udah agak... Penumpang sebagian meninggal berarti? Nggak semua meninggal? Enggak, 28 kan penumpangnya 100 lebih. Iya. Itulah, itu masih beberapa, banyak Bib, kalau diluputkan dari, ya makanya saya bilang, Tuhan itu, Allah itu maha baik Bib. Makanya seharusnya pilot, pramugari, pramugara itu orang paling beriman. Bukan kata saya loh, kata Habib nih kalau gue. Bayangan saya yang awam. Setuju Bib, itu pasti. Nggak usah pilot juga, semua orang profesi apapun bisa. Iya, karena memang secara statistik yang paling banyak kecelakaan justru darat. Tapi tetap di kepala kita itu yang paling mengerikan kan pesawat. Karena bayangan kita nggak punya kontrol apa-apa udah atas diri kita. Pasrah. Ada baca doa, 6 doa dibaca. Iya, baca doa. Tapi terakhir nih, kata teman saya, Coki Pardede. Oh, yang ateis apa? Agnostik itu. Iya. Agnostik itu apa sih? Nggak punya agama. Dia nggak peduli lah. Oh, nggak peduli agama, oke. Dia bilang, saya lebih baik pilot yang ateis ketimbang pilot yang beragama atau... Suruh ketemu gua dia, ketemu gua lu. Enak aja. Karena kalau pilot yang ateis, dia tidak mengandalkan kekuatan selain dirinya. Sehingga dia akan memberikan effort maksimal, penuh, ketika ada apa-apa. Gak bisa dong. Nah, gimana tanggapan? Saya juga effort penuh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, saya belajar untuk menyelamatkan pesawat. Tapi saya punya lagi di atas saya ada yang lebih berkuasa. Jadi setelah penuh, kita laksanakan ikhtiar kita, usaha kita, setelah itu baru kita tawakal. Iya, tawakal kita andalkan. Ya jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau lu sehebat nggak bisa melakukan tapi Tuhan masih tolong bela, akan diluputkan juga, Bib. Jadi antara pilot ateis dan pilot yang beragama, lebih baik berarti yang beragama. Ini kurang ajar sih Coki ini. Ya. Nanti saya urungkan. Enggak. Kalau ateis itu kan dia ya mau mati mau hidup dia nggak tahu mau kemana, Bib. Iya. Kalau kita kan tahu tujuannya kita ke surga. Jadi lebih baik. Lebih baik dong dan lebih selamat. Kalau menurut saya lebih baik pilot beragama pasti selamat, yang agnostik mungkin nggak selamat. Kenapa? Iya dong. Karena ada yang jagain gitu. Kita kan percaya Tuhan, Bib. Kalau dia nggak percaya Tuhan, dia percaya sama kekuatan dia dengan otak. Otak ini dibuat oleh Tuhan, Bib. Dibelokin dikit ngiler-ngiler kita. Iya. Jadi kalau saya memang setuju bahwa pilot yang beriman jauh lebih baik dari pilot yang ateis. Iya. Mengapa? Karena pertama, ketika keadaan sedarurat apapun, kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita meyakini ada Tuhan. Setuju. Sehingga kita akan terus percaya bahwa kita akan bisa. Kemudian yang kedua, kita mungkin tidak akan lebih genting dari pilot yang ateis. Karena kita masih ada kekuatan Tuhan yang membuat kita semakin tenang, pengharapan, dan akhirnya kita bisa lebih baik lah dalam mengendalikan suasana. Betul. Dan yang ketiga, ya kalau ada apa-apa, kita kalaupun penerbangannya kita gak pernah turun, kita akan terbang lebih tinggi menuju surga. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. God bless.